Pas Roro ngeliat ke arah depan warung Bujah gitu ya. Dia ini tuh langsung kaget, terdiam gitu ya. Pokoknya ini bener-bener kaget, takut setengah mati. Yang mana Roro ini pun langsung pingsan lah di situ. Karena dia ngeliat. Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, di treat horror kali ini aku nemu sebuah cerita lagi yang menurut aku ini ceritanya serem banget karena pas aku baca ceritanya juga pasti aku merinding gitu ya. Jadi setiap aku baca ceritanya kalau aku merinding aku bakal ceritain ke kalian ya biar kita merinding itu barengan gitu loh. Ini cerita yang aku dapat dari akunnya Payung Hitam gitu ya. Jadi itu akunnya di Twitter yang mana dia ini menceritakan sebuah kisah yang dialamin dengan narasumbernya yang bernama Ruru. Yang mana Ruru ini tuh ngalamin sebuah kejadian yang menurut aku itu ngeri banget sih yang terjadi di desanya, dan ini terjadinya saat Ruru ini masih kecil, itu masih SD lah. Oke lah, langsung aja aku ceritain kayak gimana ceritanya. Aku bakal ceritain sedetail mungkin yang aku bisa gitu ya di sini. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian pecinta hal creepy yang yang mau join dengan kita di sini para risk creepers, kalian bisa join dulu pasnya dan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload video terbaru. Karena di sini aku bakal terus usahain bisa upload seminggu 2 kali. Ya kalian bantu support lah biar aku bisa semakin semangat lagi gitu ya. Oke lah, langsung aja siapkan cemilan dan minuman kalian juga. Cari posisi senyaman mungkin, redupkan juga lampunya. Kita mulai kisahnya. Ini kisah yang dialamin seorang wanita yang bernama Ruru, dan ini kejadiannya saat Ruru ini masih kecil, itu masih kelas 6 SD gitu ya. Yang mana saat itu dia ini tinggal di salah satu desa yang berada di bagian selatan Jawa Tengah. Jadi itu desanya agak dekat gitu ya dengan pantai. Saat itu Roro ini hanya tinggal berdua dengan ibunya di desa karena bapaknya itu kerja merantau keluar kota. Jadi bapaknya ini kerja itu di salah satu kota besar yang masih berada di Jawa Tengah juga. Dan Roro ini juga itu sebenarnya punya kakak gitu ya. Tapi kakaknya ini tuh udah nikah, jadi ya udah tinggal gitu loh dengan suaminya. Nah makanya nih Roro ini cuman tinggal berdua dengan ibunya di desa. Dan keadaan desa Ruru ini itu sama kayak desa kecil pada umumnya, tapi jarak rumah antara rumah di desanya itu cukup berjarak gitu loh. Jadi antara rumah Ruru dengan rumah tetangganya itu berjarak sekitar 40 meteran lah gitu ya. Nah, tapi biarpun rumah antara rumah itu yang cukup berjarak, tapi katanya mereka sesama warga desa di sana itu kayak udah merasa saudara gitu loh. Ya biarpun rumahnya itu terlalu berjarak, tapi di sana sosialnya itu masih terjaga gitu ya. Lalu di ujung barat desanya itu ada pertigaan jalan yang mengarah keluar desanya, dan di sana juga itu ada jembatan kecil untuk melewati sungai. Dan rumah yang paling ujung yang dekat dengan pertigaan itu atau dekat dengan jembatan itu gitu ya, itu ada sebuah warung kecil yang cukup sederhana. Jadi warga biasanya itu kalau mau beli kebutuhan ya di sana gitu loh, karena itu emang satu-satunya warung yang ada di desa mereka. Yang punya warung itu atau yang tinggal di warung itu tetangga Ruru ini yang bernama Bujah. Jadi Bujah ini juga itu kurang lebih sama kayak Ruru juga gitu ya. Karena Bujah ini hanya tinggal berdua dengan anaknya yang bernama Mbak Tri. Yang mana Mbak Tri ini di desa mereka itu emang dikenal sebagai kembang desa gitu ya. Atau wanita paling cantik lah di desa mereka. Jadi mereka cuma tinggal berdua aja gitu ya. Karena suaminya Bujah ini itu udah lama banget meninggal. Yang mana meninggalnya itu saat Mbak Tri ini masih kecil gitu loh. Jadi itu udah lama banget gitu ya. Dan Mbak Tri juga itu emang satu-satunya anaknya Bujah ini. Maka mereka cuma tinggal berdua aja. Nah, kenapa di sini diceritain soal Bujah? Ini emang ada hubungannya. Malah sebenarnya ya, inti dari cerita ini ya soal keluarganya Bujah ini. Tapi yang ngalaminnya itu si Ruru ini gitu loh. Jadi dia ini yang ngalamin sekaligus semacam saksi lah dari kejadian ini. Nah, awal mula dari semuanya, yang mana Ruru ini tuh mulai ngalamin beberapa gangguan gitu ya, yang sebelumnya dia ini belum pernah ngerasain, dan juga ngalamin beberapa kejadian yang benar-benar aneh sih menurut aku. Yang pasti kejadiannya ini benar-benar nggak logis gitu ya. Yang mana kejadiannya pertama kali dirasakan dengan Ruru ini itu kejadiannya saat malam gitu ya, sekitaran jam 9 malam. Jadi saat itu Ruru ini baru pulang dari sekolahnya, karena di sekolahnya itu ada kegiatan semacam kegiatan tarawih lah. Karena ini kejadiannya itu saat bulan puasa gitu ya. Jadi saat dia pulang karena keadaannya itu dingin gitu ya, karena di desa mereka itu baru berhenti hujan. Jadi Roro ini kepikiran nih mau ngebeli susu kental manis di warungnya Bujah. Jadi sekaligus dia jalan pulang gitu, kayak dia ini belilah susu kental manisnya di warung Bujah.
Pas udah nyampe di warungnya Bujah, dia nih coba manggil gitu ya Bujah untuk beli. Tapi pas dia panggil, itu nggak ada sautan sama sekali loh. Padahal Roro ini udah beberapa kali manggil, tapi tetap aja tuh nggak ada sautannya. Yang seolah di rumahnya Bujah gitu ya. Itu kayak nggak ada orang sama sekali. Tapi di sini Roro ini tetap gitu ya nunggu sambil manggil. Nah pas dia sedang nunggu nih, tiba-tiba kedengaran suara kucing gitu loh. Nah yang namanya anak-anak kan sumuran dengan Ruri ini, kalau dengar suara kucing apalagi kalau sedang nunggu itu kan pasti gabut gitu ya. Tiba-tiba kedengaran kucing ya pengen nyariin kan, ini kucingnya mana sih gitu. Jadi Ruri juga kayak gitu, dia cariin lah tuh ya, mana nih kucingnya, suaranya kok kedengeran gitu. Tapi nggak ketemu tuh kucingnya, tapi suaranya itu terus-terusan kedengeran. Lalu tiba-tiba pas Roro ngeliat ke arah depan warung Bujah gitu ya, dia itu langsung kaget, terdiam gitu ya. Pokoknya ini bener-bener kaget, takut setengah mati. Yang mana Roro ini pun langsung pingsan lah di situ, karena dia ngeliat itu sebuah sosok yang menurut aku mengerikan banget gitu ya. Sosok wanita yang mana itu keadaannya itu telanjang, rambutnya juga itu acak-acakan gitu ya. Dan yang lebih ngerinya lagi, tangan dan kaki sosok wanita itu menyerupai burung loh. Dan sosok itu juga itu terus mengeluarkan suara layaknya kucing. Yang mana suara kucing tadi ya ternyata itu berasal dari sosok itu. Ngelihat sosok itu, Roro ini tuh nggak sempet lari, jangankan lari ya, teriak juga dia tuh nggak sempet loh, karena emang langsung pingsan setelah ngelihat ya wujud mengerikan dari sosok itu. Nah lalu sekitaran jam 11 malam Roro ini sadar gitu ya dari pingsan, yang mana dia itu udah ada di rumah Pak RT. Ya berarti Roro ini itu udah dievakuasi kan. Nah di sana Roro ini nunggu ibunya gitu ya. Yang biasanya ibunya pulang kerja itu pulangnya itu sekitaran jam 6 sore, tapi nggak tahu kenapa malam itu pas kejadian itu ya ibunya ini pulang agak malam gitu, sekitaran jam 12 malam. Ya udahlah, begitu ibunya pulang, ibunya ini langsung jemput Roro ke rumah Pak RT dan bawa Roro pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, setelah Roro ini ngeliat sosok itu tadi gitu ya, dia ini tuh sampai sakit loh selama seminggu. Tapi di hari ketiga dia sakit, Roro ini tuh ngalamin itu semacam gangguan lagi loh. Yang menurut aku ini gangguannya nggak kalah serem juga gitu ya. Kalau aku ngebayangin ya, kalau memang aku ada di posisi Roro saat itu aku merinding banget sih beneran. Nah itu kejadiannya itu malam gitu ya, sekitaran jam setengah 2 malam, yang mana Roro ini tuh lagi tidur dengan ibunya. Nah tiba-tiba Roro ini kebangun lah karena dia ini dengar suara soang itu dari belakang, dari halaman belakang rumahnya. Nah jadi kalau kalian nggak tahu apa itu soang, jadi soang itu hewan yang mirip angsa gitu ya. Kenapa aku jelasin? Karena aku juga awalnya nggak tahu nih soang itu apa. Jadi aku sempat research juga, ternyata itu hewan yang mirip angsa. Jadi aku pastiin aja sih, kali aja ada dari kalian yang kayak aku juga nggak tahu apa itu soang. Ya maksudnya biar ceritanya nyambung aja gitu ya. Oke lah kita sambung nih. Ya, jadi Roro ini itu kebangun karena denger suara soang itu tadi gitu ya. Akhirnya dia nggak bisa tidur lagi karena emang suaranya itu berisik banget. Sedangkan ibunya itu tidurnya itu udah nyenyak banget gitu loh. Nah jadi karena Roro ini nggak bisa tidur lagi, dia nih bangun lah ke belakang itu niatnya untuk minum. Nah pas di dapur, Roro ini coba ngintip tuh dari jendela belakang rumahnya. Maksudnya itu untuk ngelihat soang itu gitu ya. Tapi karena nggak kelihatan dari jendela, yang akhirnya Roro ini keluar lah ke halaman belakang rumahnya. Dan di sana dia itu ngelemparin sisa makanan semalam ke arah soang itu. Yang maksudnya itu untuk ngusir gitu ya. Dan sambil ngelempar juga, Roro ini tuh kayak ngusir itu kayak bilang hush hush gitu. Nah jadi yang ngerinya nih, pas dia ngusir itu, pas dia ngehus itu gitu ya, jadi itu kayak ada yang ngikutin suaranya gitu. Jadi dari sekitarnya dia gitu, dia ini denger juga suara orang yang kayak hus hus juga. Nah, di situ Roro ini langsung kaget gitu ya. Dia ini ngeliat lah di sekitarnya itu nggak ada siapa-siapa. Awalnya dia sempat ngira gitu ya, mungkin aja itu pemilik soang itu yang sedang ngamatin soangnya. Tapi pas dia lihat lagi gitu ya, di situ nggak ada siapa-siapa. Nah, lagi pula ya, itu tempatnya gelap banget loh. Jadi kalian bisa bayangin lah, desa kecil dan rumahnya pun itu jaraknya sekitaran 40 meteran. Kalau di halaman belakang rumah itu pasti gelap banget kan, karena emang nggak ada lampu di sana gitu loh. Jadi itu memang benar-benar gelap banget. Nah, di sini Roro ini mikirnya ya, kalaupun mungkin ada orang di sana ya nggak mungkin lah di tempat gelap kayak gitu, pasti bawa senter atau kayak gimana. Tapi ini benar-benar nggak ada cahaya sama sekali, dan dia pun itu nggak ngelihat ada orang gitu loh. Nah karena sadar gitu ya, itu
keadaannya itu bener-bener serem banget. Kalian bayangin sendiri aja sih kalau kalian ada di posisinya Ruru kayak gitu, tengah malam kayak gitu lagi. Nah akhirnya Ruru ini takut, dia pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan langsung tidur tuh di samping ibunya. Lalu 4 hari kemudian barulah Ruru ini sembuh gitu ya. Tapi selama dia sakit, sikapnya Ruru ini itu bener-bener berubah drastis, yang itu emang bener-bener aneh banget. Yang mana ini pengakuan dari ibunya Ruru ini. Yang kata ibunya ya, sikapnya Ruru ini atau gelagatnya dia itu bener-bener kayak wanita dewasa gitu loh. Yang mana itu bukan kayak perilaku dia kayak biasanya, dan emang bukan perilaku anak seusianya. Karena kata ibunya ya, jadi Roro ini tuh pernah dikirim uang dengan Pak D-nya yang berasal dari luar kota. Jadi Pak D-nya ini emang biasa, emang udah beberapa kali gitu ya, atau udah sering lah ngirim uang ke Roro ini. Yang mana biasanya saat Pak D-nya ini ngirim uang, Roro ini tuh selalu ngasih tahu loh ke ibunya. Dan biasanya juga nih, setengah dari uang itu dia kasih ke ibunya untuk dipegang gitu loh. Setengah lagi barulah untuk jajannya dia. Tapi kali itu ya, setelah Pak D-nya ngirim uang, Roro ini tuh langsung ngabisin uangnya itu untuk ngebelanjain riasan wanita. Yang sebelumnya ya, Roro itu nggak pernah ngebeli alat-alat begituan. Bahkan tahu pun mungkin enggak gitu ya, karena emang anak seumuran kayak gitu. Ini malah dihabisin semua untuk ngebeli yang kayak begituan. Bahkan yang ngebuat ibunya aneh nih, Roro ini juga itu ngebeli sepatu teplek atau flat shoe gitu ya, yang berukuran 38. Padahal ukuran kakinya Roro ini itu 34 35. Nah awalnya ibunya juga ngira ya, mungkin aja sepatu itu dibeli untuk ibunya gitu. Ternyata enggak loh. Bahkan Ruru ini juga itu nggak ngebolehin ibunya megang sepatunya. Bukan cuma itu aja keanehannya, tapi kata ibunya ya, pola pikirnya Ruru ini juga itu kadang-kadang kayak wanita dewasa. Tapi kadang-kadang dia ini suka ngambek sendiri juga, ngambek tanpa sebab. Dan yang seringnya ya, Ruru ini itu selalu males loh pergi ke sekolah. Yang mana ya, sebelumnya sikap Rurun itu nggak kayak gitu. Jadi dia ini kayak bener-bener berubah drastis. Lalu setelah sembuh dari sakitnya, Rurun itu lagi-lagi ngalamin sebuah kejadian yang pastinya ini makin ngeri lagi. Karena Rurun ini tidur, bukan tidur juga gitu ya, tapi udah semacam koma selama beberapa hari, yang sempat ngebuat bapak dan ibunya itu benar-benar ketakutan banget. Nah jadi awalnya itu pagi-pagi ya, ibunya nih ngeh kalau Rurun itu nggak bangun-bangun. Jadi ibunya ini bangunin Ruru lah untuk siap-siap ke sekolah. Tapi Rurun itu nggak mau bangun. Yang awalnya ibunya ngira kalau itu alasan aja karena Rurun itu malas sekolah. Ya udahlah, tapi karena Ruru nggak bangun-bangun gitu ya, ibunya ini tuh sempat panik, yang akhirnya tuh langsung nelpon bapaknya Ruru yang sedang merantau dan nelpon kakaknya Ruru juga. Dan yang mana saat itu juga bapaknya pun itu langsung balik ke rumah, kakaknya pun itu langsung dateng ya, juga suami kakaknya pun dateng lah dan ngebawa Ruru ini ke rumah sakit dalam keadaan gak sadarkan diri. Akhirnya Ruru diperiksa dan dirawat di rumah sakit. Setelah diperiksa gitu ya, yang mana hasil pemeriksaan dari rumah sakit menyatakan kalau Ruru ini koma itu karena ngalamin benturan di kepalanya. Nah ibunya Ruru itu langsung kaget, dan ibunya ini nganggap kalau Ruru itu nggak ada ngalamin benturan apapun gitu loh. Ya mau gimana lagi, tapi pihak rumah sakit menyatakan kalau Ruru koma karena benturan yang ada di kepalanya. Lalu di hari pertama Ruru itu masih koma, di hari kedua sampai hari ketiga Ruru ini belum juga sadar tuh dari komanya. Yang mana ini bener-bener udah ngebuat bapak, ibu, dan kakaknya itu udah ketakutan banget gitu ya. Apa nih yang terjadi dengan Ruru? Yang akhirnya Rurun itu ditanganin dengan seorang kiai gitu ya, yang mana kiai ini tuh sadar apa yang terjadi dengan Ruru itu benar-benar bukan murni karena fisik, tapi ada sesuatu hal lain gitu yang terjadi dengan Ruru. Nah di sini Pak Kiai coba terawang gitu ya, sebenarnya apa nih yang terjadi dengan Ruru. Dan di sini Pak Kiai pun terus ngedoain Ruru, yang mana ini doanya itu semacam doa penyembuhan gitu ya, atau kayak gimana aku nggak ngerti. Pokoknya di situ katanya Pak Kiai itu mendoakan Ruru lah. Dan Pak Kiai pun bilang kalau Ruru itu katanya itu baik-baik aja dan dia itu bakal pulih gitu loh. Pokoknya dia itu bakal sadar lah dari komanya. Dan bener aja 2 hari kemudian, tepatnya di hari kelima, Ruru ini akhirnya sadar dari komanya. Pokoknya begitu Ruru sadar ya, bapaknya, ibunya, dan kakaknya itu emang langsung melukin Ruru. Karena ya mereka mikirnya udah kemana-mana kali ya, karena Ruru ini tuh gak sadar selama 5 hari. Ya
kalian bayangin aja sih kalau nggak sadar 5 hari itu orang mikir udah kemana-mana kan pastinya. Makanya mereka ini bener-bener lega banget kalau Roro itu udah sadar. Saat sadar juga dia ini tuh emang langsung kelihatan linglung gitu ya, dan kebingungan lah dengan keadaan sekitarnya. Karena emang bener-bener ada sesuatu yang nggak beres nih yang dia rasain, terutama saat dia koma gitu ya. Ya udahlah, setelah dia sadar dan pulih, Rurun itu langsung ceritain soal apa yang dia rasain saat dia koma. Yang mana ini bener-bener sesuatu semacam pertanda gitu ya. Karena mimpi yang dia rasain itu semacam mimpi, tapi bukan mimpi biasa, tapi semacam pertanda atau petunjuk dari sesuatu yang menurut aku ini serem banget. Dalam komanya, Roro ini tuh terbangun di pagi hari itu kayak biasanya gitu loh. Tapi pas dia bangun, dia nih ngerasa situasinya itu beda banget. Dan dia pun itu bener-bener gak kenal loh dengan keadaan sekitarnya. Pas dia bangun juga, itu dia ngerasa kalau tubuhnya itu berat banget. Saat dia bangun, yang ini masih di dalam komanya, dia ini tuh langsung melakukan aktivitas. Tapi yang anehnya ya, dia itu semacam melakukan aktivitas yang gak biasanya dia lakukan, tapi dia sendiri itu bingung dan heran gitu loh, kenapa dia ngelakuin aktivitas ini. Nah pokoknya ini bener-bener absurd banget lah yang terjadi. Nah misalnya nih ya, begitu dia bangun dia tuh langsung merendam pakaian. Setelah itu dia tuh sarapan dan baru keluar rumah. Yang mana pas dia keluar, barulah dia tuh ngelihat situasi yang gak asing, karena dia ngelihat semacam warung kecilnya Bujah. Dan di sana juga dia ngelihat Bujah yang langsung nyapa Ruru ini. Dan dia terus melakukan aktivitas di rumah Bujah, itu semacam beres-beres rumah, makan, dan lain-lain gitu ya, aktivitas biasanya orang di dalam rumah. Tapi yang anehnya ya, yang dirasain Ruru ini, dia juga itu nggak tahu kenapa dia ini ngerasa kalau dia itu semacam tuan rumah, nggak ngerasain kalau posisinya itu sebagai tamu gitu loh. Dan dia juga itu ngerasa dan ngeliat ya, di rumah Bujah itu nggak ada Mbak Tri, padahal kan Mbak Tri ini anaknya Bujah kan, dan Bujah pun itu emang tinggal berdua dengan dengan Mbak Tri. Lalu hari pun terus berlalu di alam komanya, yang mana Ruru ini tuh makin ngerasa itu makin makin aneh lagi, makin absurd lagi nih. Nah karena nih dia nih sering banget ngerasain ya situasi atau aktivitas atau keadaan yang terus berulang setiap harinya. Misalnya nih ya, kemarin dia itu ngidupin keran di rumah Bu Jah itu sekitaran jam 10:23 gitu misal gitu. Di hari ini juga dia itu tetap ngelakuin aktivitas itu, tapi semuanya itu bener-bener tanpa dia sadarin kalau dia itu udah melakukan itu. Jadi semua aktivitas yang dia lakukan di rumah Bujah itu bener-bener berulang. Lalu dia juga ngeliat Bujah juga itu selalu melakukan aktivitas yang sama setiap harinya, berulang juga tuh sama kayak yang dilakukan dengan Roro ini. Misalnya Roro ini tuh pernah ngeliat di alam mimpinya gitu ya, di alam komanya dia, kalau dia tuh ngeliat Bujah itu kayak nebang satu batang pohon bambu. Tapi besoknya di waktu yang sama, di jam yang sama, bahkan di detik yang sama, Bujah itu kembali nebang pohon bambu itu. Padahal nih ya, pohon bambu yang kemarin dia tebang itu kan udah ketebang gitu ya, karena cuma satu batang. Tapi di hari besoknya, di waktu yang sama, seolah pohon bambunya itu tumbuh lagi untuk ditebang lagi. Ini aku merinding sih ngebayanginnya, ini bener-bener absurd, tapi bikin kita ngebayanginnya. Aku merinding sih sumpah dengan cerita ini. Di sini ya, Roro ini tuh sebenarnya sadar gitu loh kalau dia ini udah melakukan aktivitas yang sama, tapi dia ini nggak bisa ngontrol apa yang akan atau apa yang udah dia lakukan gitu loh. Jadi dia ini sadar tapi nggak sadar. Ya, emang absurd gitu ya ceritanya. Nah, di sini Roro ini juga itu pengen keluar dari situasi kayak gitu dan keluar dari rumah Bujah. Yang akhirnya dia ini keluar lah ke rumah Bujah gitu, dari rumah Bujah. Pas udah di luar rumah, dia tuh ngerasa itu bener-bener aneh banget gitu ya, karena di luar rumah dia nih nggak ngelihat siapapun, nggak ada satu orang pun di sana, cuman ada suara raungan hewan gitu ya. Tapi yang ngerinya, Rurun itu denger di sekelilingnya dia itu ada suara orang nangis. Nah jadi karena denger itu ya, Rurun itu takut banget, yang akhirnya dia lari lah balik ke rumah Bujah. Pas nyampe di rumah Bujah lagi, Roro ini tiba-tiba ngeliat seorang lelaki muda gitu ya, yang kelihatannya asing karena dia ini nggak kenal sama sekali, yang sedang duduk di ruang tamu Bujah, yang sedang makan jajanan pasar yang ada di sana gitu loh. Nah di situ ya,
Ruru ini tuh sama sekali nggak kenal dengan lelaki itu, tapi lelaki itu berasa kayak udah lama kenal dengan Ruru, karena dia tuh langsung ngasih bingkisan ke Ruru. Dan di sana ya, Bujah pun itu berasa seneng banget sampai berterima kasih dengan lelaki itu karena lelaki itu udah ngasih bingkisan ke Ruru. Tapi yang anehnya, entah kenapa Ruru ini tuh kayak bisa ngerasain senang dengan hadirnya lelaki itu. Padahal dia ini nggak kenal gitu ya dengan lelaki itu. Itu siapa dan kenapa keadaannya bisa kayak gitu, dia ini nggak ngerti sama sekali. Tapi yang dia rasain ini itu bener-bener seneng banget gitu loh. Tapi ya, aktivitas atau situasi soal kedatangan lelaki itu bener-bener nggak terulang lagi tuh besoknya. Karena besoknya ya, ini lelaki itu udah nggak datang lagi. Lalu di tengah harinya, di hari siang-siang bolong gitu ya, Roro ini tiba-tiba ngerasa lemes gitu, sampai penglihatannya pun itu kunang-kunang lah. Nah lalu samar-samar dia juga itu kayak denger ada lantunan doa, yang mana suaranya itu makin lama makin jelas tuh dia dengar. Yang akhirnya Ruru ini pun makin lemes dan pingsan. Dan disinilah akhirnya dia ini sadar ke dunia nyata, terbangun gitu ya dari komanya. Yang mana pas dia bangun, dia ini tuh udah ada di rumah sakit gitu ya. Yang di sana itu ada bapaknya, ada ibunya, dan juga kakaknya yang sedang berdoa, yang dipimpin dengan kiai itu tadi. Lalu setelah itu Roro ini akhirnya dibawa pulang dengan keluarganya. Begitu sampai di rumah, dia pun itu langsung didoain lagi nih dengan Pak Kiai itu tadi. Ya maksudnya itu untuk pengobatan Roro ini gitu ya, dari apa yang udah dia alamin. Lalu sebelum Pak Kiai itu pamit pulang, Pak Kiai pun itu sempet ngasih kantong kecil yang berisi rempah-rempah dan biji-bijian gitu loh. Yang mana Roro ini tuh harus ngebawa kantong itu kemanapun dia pergi. Ya mungkin itu semacam jimat gitu ya, atau pagar pelindung Roro ini dari apa yang nggak diinginkan. Setelah ini muncul lagi nih keanehan lainnya gitu ya. Bukan berarti semuanya udah selesai, enggak nih. Karena masih ada beberapa gangguan atau keanehan yang dialamin dengan Roro ini. Nah jadi setelah dia balik dari rumah sakit, dia ini tuh emang udah pulih gitu ya secara fisik. Jadi karena udah pulih, udah segar, jadi dia ini balik lagi lah ke sekolah. Jadi pas di sekolah ada lagi nih kejadian di sana nih awal mulanya. Nah jadi saat itu Roro ini itu baru selesai pelajaran olahraga gitu ya. Jadi kan udah selesai, dia ini istirahat lah di bawah pohon randu. Yang mana itu emang tempat biasanya mereka istirahat setelah pelajaran olahraga. Nah di situ dia ini nyium bau amis gitu ya. Tapi amisnya tuh kayak amis ikan. Ya kalian pasti tahu gitu ya kayak mana bau amis ikan. Jadi kurang lebih kayak gitulah baunya. Nah tapi pas dia nyari gitu ya sumber baunya, ini bau dari mana sih kayak gitu. Tapi nggak nemu loh sumber baunya, karena di sekitaran situ nggak ada sampah ikan atau kayak gimana, itu nggak ada, cuman ada baunya aja tapi sumbernya itu nggak ada gitu loh. Ya udahlah, di situ dia nggak mikir kemana-mana gitu ya. Jadi karena nggak kuat dengan baunya, akhirnya Roro ini masuklah ke kelas. Nah pas nyampe di kelas, baunya itu ternyata masih kecium. Dan ternyata ya setelah dia cari sumber baunya pas dia di kelas, ternyata sumber baunya itu berasal dari genangan air yang ngebasahin bangku yang ada di sebelahnya dia duduk gitu. Nah pas dia ngeliat juga ya genangan airnya itu udah ada lalat juga gitu loh yang hinggap, karena emang itu bau banget. Nah pas dia lihat lagi, airnya itu berasal dari tetesan yang seolah itu kayak berasal dari atap. Tapi pas dia lihat atap ya, itu nggak ada tetesannya di atap, dan atapnya pun itu nggak basah sama sekali gitu. Nah di situ dia ini bingung kan, terus ini tetesannya dari mana kayak gitu kan. Pokoknya tetesannya ada, tapi sumbernya di atas itu nggak kelihatan kayak gitulah. Ya udahlah, akhirnya karena ngelihat bangkunya basah gitu ya, apalagi itu bau banget, akhirnya dia lap lah, maksudnya itu biar jangan temennya itu salah duduk gitu ya. Baik banget sih dia, biasanya anak seusia kayak gitu malah isengin temen gitu ya. Lalu setelah pulang sekolah, dia ini pulang ke rumah gitu ya. Sampai di rumah, bau amis ikan tadi itu masih kecium juga, yang seolah baunya itu kayak ngikutin dia gitu loh. Ya awalnya dia sempet ngira juga ya, apa mungkin bau badannya gitu. Nah tapi enggak, badannya itu aman gitu, nggak bau. Ya udah di situ dia coba cari kan, ini sumber baunya di mana gitu. Nah nemu lagi nih genangan air yang kayak dia lihat di sekolah tadi, di kelasnya tadi gitu loh. Ada genangan air di lantai yang mana itu berasal dari tetesan yang seolah dari atap juga. Ini sama persis kayak di sekolah tadi gitu. Nah di sini Roro ini udah bener-bener ngerasa aneh gitu ya. Tapi selain dia mikir aneh, dia pun itu langsung ngambil ember, maksudnya biar airnya itu nggak banjir karena bau juga kan, makanya itu dia tampung. Nah tapi ibunya ngeliat nih, kok taruh ember di lantai gitu.
Akhirnya ibunya ini pindahin. Nah di situ dia ngejelasin kan, itu ada ini bu, ada air yang netes dari atas kayak gitu, dan airnya itu bau banget. Nah ternyata nih ya, ibunya itu nggak ngeliat ada air di situ dan nggak nyium bau amis itu tadi. Jadi nih, yang cuma bisa ngeliat genangan air itu, ya itu cuman si Roro ini aja. Yang nyium bau amisnya juga, itu cuman bisa dicium dengan Roro ini juga. Nah jadi ini aneh banget kan. Dia gangguan tapi itu cuman genangan air gitu loh. Ini serem enggak sih? Ini enggak serem bagian ini, tapi aneh sih menurut aku, dan pastinya bikin merinding juga gitu loh biarpun gak serem. Setelah sadar soal genangan air tadi yang bener-bener nggak normal gitu ya, karena cuman bisa dilihat dengan Ruru ini, ya mungkin di situ Ruru ini udah ketakutan banget, panik dan sadar kayak diteror gitu ya. Nah jadi karena stres, ibunya ini tuh ngajak Ruru ini tuh makan malam di luar gitu. Jadi itu kayak makan pecel lele di luar desa mereka. Ya udahlah, malamnya ibunya ini ngebonceng Ruru itu pakai sepeda ontel tuh ke pecel lelenya. Pas di jalan, Roro ini lagi-lagi tuh ngeliat sesuatu tuh yang bener-bener gak logis, yang bener-bener aneh banget. Yang mana dia ini ngeliat di punggung, dia ini ngeliat orang-orang yang di jalan gitu ya. Itu di punggungnya itu kayak ada cahaya kuning. Nah di sini Roro ini nggak ngerti lah itu apa dan maksudnya apa, itu nggak ngerti. Tapi dia itulah yang dia lihat gitu ya. Bukan cuman itu aja, dia juga itu ngeliat banyak orang itu kayak berpakaian, tapi pakaiannya tuh pakaian kuno gitu, yang seolah-olah kayak mau mudik juga, yang bawa, yang banyak bawa barang-barang kayak kakas mudik gitu. Ngeliat semua keanehan orang-orang yang ada di jalan itu tadi, itu nggak buat Roro ini gitu takut lah, tapi dia ini tetap ngerasa kalau itu tuh aneh gitu, itu maksudnya apa gitu ya. Cuman itu aja nih. Tapi begitu mereka nyampe gitu ya di pecel lilinya, di warung pecel lilinya, Roro ini tuh bener-bener kaget karena di belakang warung pecel lilinya dia itu ngeliat sosok wanita yang gak berpakaian, rambutnya itu acak-acakan gitu ya, dengan tangan dan kaki yang menyerupai burung. Yang mana ini sosok yang pernah dilihat Roro sebelumnya di rumah Bujah. Ngelihat itu Roro ini tuh langsung bener-bener kaget, panik, itu takut setakut-takutnya lah. Sampai Roro ini tuh bener-bener nangis saat itu juga. Yang akhirnya ibunya pun itu panik kan, karena Roro ini tiba-tiba ketakutan, panik dan nangis. Yang akhirnya ibunya ini ngebawa Roro pulang. Sampai di rumah dengan keadaan tegang dan ketakutan ya, karena kejadian tadi. Akhirnya ibunya Roro ini nyuruh dia ini tidur duluan gitu loh. Ya udahlah, di situ Roro pun ke kamar itu mau tidur. Pas di kamar dia ngerasa kalau kasurnya ya itu basah dan bau amis ikan tadi ya itu kecium lagi loh. Yang mana di situ udah banyak lalat yang berterbangan. Ya udah di situ dia pun manggil ibunya kan, dan ibunya pun itu ngecek kasurnya, tapi pas dicek dengan ibunya ya nggak ada basah. Nah jadi ini kayak air yang kegenang tadi juga loh. Jadi itu cuman bisa dirasain dengan Roro ini aja. Karena kejadian tadi ibunya Roro ini udah ketakutan banget gitu ya, karena mereka ini bener-bener kayak diganggu secara bertubi-tubi gitu loh. Jadi karena takut ada apa-apa gitu kan, karena ibunya ini juga udah mikirnya itu udah kemana-mana, udah nggak enak kali ya mikirannya. Akhirnya ibunya ini nelpon bapaknya Roro lah, suruh pulang malam itu juga. Dan ibunya juga itu nelpon Pak Kiai untuk minta tolong. Yang akhirnya malam itu juga Pak Kiai itu datang ke rumah mereka, dan bapaknya Roro ini pun pulang gitu ya malam itu juga. Yang akhirnya mereka ngumpul lah semua di rumah. Setelah ngumpul semuanya, akhirnya Roro ini diruqyah dengan Pak Kiai itu. Nah, saat sedang dalam proses ruqyahnya, yang mana Roro ini tuh sebenarnya dalam keadaan normal gitu ya, nggak kerasukan, dia tuh bener-bener sadar. Tiba-tiba Pak Kiai itu ngomong ke arah Roro yang katanya kayak gini, "Nduk, sebenarnya apa yang mau kamu sampaikan?" gitu. Nah, di sini Roro bingung kan, apa yang dimaksud dengan Pak Kiai kayak gitu. Nah, pas Roro mau jawab, tiba-tiba Pak Kiai itu ngomong lagi kayak gini ke arah Roro, "Besok kami ke rumahmu. Sekarang kamu pulang ya. Adik ini mau istirahat." Gitu tuh kata Pak Kiai. Nah, di sini Pak Kiai ternyata itu bukan ngomong dengan Roro, tapi ngomong dengan sosok yang ternyata ada di dalam tubuhnya Roro. Karena setelah itu ya, Pak Kiai pun itu meniup bagian belakang kepalanya Roro dan mengelus gitu, yang seolah itu mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Roro ini. Dengan kejadian ini, bapak dan ibunya Roro itu bener-bener
takut pastinya ya, dan ngerasa aneh juga gitu loh. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan mereka? Ya pokoknya mikirnya udah kayak gitu ya, udah heran banget lah. Nah di sini tiba-tiba Pak Kiai pun, karena itu Pak Kiai masih di rumah mereka gitu ya. Pak Kiai tiba-tiba nunjuk warung kecil yang ada di sebelah rumahnya Ruru gitu. Nah yang mana itu warungnya Bujah gitu. Nah di situ Pak Kiai nanya tuh dengan ibunya Ruru, ibu kenal nggak dengan pemilik warung itu? Oh kenal Pak gitu, dijawab dengan ibunya Ruru gitu ya. Terus itu dibilang dengan Pak Kiai itu, ya udah kita besok ke sana ya, kayak gitu. Nah di sini bapak dan ibunya Ruru itu bingung gitu loh, maksudnya apa gitu kan, dan apa hubungannya soal kejadian ini itu dengan Ibu Jah kayak gitu. Tapi di situ Pak Kiai itu nggak mau ngejawab soal itu semua. Pak Kiai itu lebih milih buat diam malam itu gitu loh, yang akhirnya Pak Kiai itu pun pamit pulang. Besoknya Pak Kiai datang ke rumah mereka, dan mereka pun ya itu Roro, bapaknya dan ibunya dan Pak Kiai itu berbondong-bondong lah datang ke rumah Bu Jah gitu. Ya udahlah, sampai di sana Bu Jah pun itu langsung mempersilahkan mereka masuk. Setelah masuk ke rumah Bu Jah, di situ Roro itu langsung ngerasa merinding. Karena ya, nah karena sebelumnya Roro itu belum pernah masuk rumah Bu Jah, jadi dia itu sama sekali nggak tahu gitu ya gimana dalaman rumah Bu Jah itu. Tapi yang buat dia merinding, dalaman rumah Bu Jah itu bener-bener sama persis dengan apa yang dia lihat saat dia itu mimpi saat koma itu. Makanya tuh dia tuh berinding dan ngerasa aneh. Makanya nih soal mimpi saat dia koma itu ya, itu bukan cuman mimpi buruk biasa, tapi emang lebih dari itu. Dan yang pasti itu semua sebenarnya adalah petunjuk. Di sana di rumahnya Bu Jah, Pak Kiai ini langsung nanya dengan Bu Jah, yang mana dia ini nanya dengan halus dan sopan gitu ya. Yang dia tanya kayak gini nih dengan Ibu Jah, ibu punya anak gadis enggak gitu? Punya Pak gitu ya, dijawab dengan Bu Jah. Lalu Pak Kiai pun itu nanya lagi, ibu udah ikhlas belum dengan kepergiannya? Apa anak ibu pergi dengan membawa sesuatu yang mungkin masih dia sembunyikan gitu ya, ditanya dengan Pak Kiai. Nah dengan pertanyaan yang dianggap frontal ya, karena ibu dan bapaknya Roro itu langsung kaget pas Pak Kiai nanya kayak gitu. Karena setahu mereka ya, dan setahu warga desa di sana, kalau Bu Jah ini kan punya anak satu-satunya yaitu Mbak Tri kan. Dan mereka taunya kalau Mbak Tri ini ya masih hidup gitu loh, masih sehat juga. Makanya nih pertanyaan Pak Kiai ini buat ya mereka itu bener-bener kaget. Karena mereka ini belum pernah dengar gitu ya kalau Mbak Tri itu meninggal. Lalu dengan raut muka yang sedih dan mata yang udah berkaca-kaca, akhirnya di sini Bu Jah pun itu mengakui kalau Mbak Tri itu emang sebenarnya ya itu udah meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit yang dia derita. Nah dengan jawaban Bu Jah kayak gitu ya, bapak dan ibunya Roro dan juga Roro ini itu bener-bener kaget banget gitu, karena mereka bener-bener baru tahu loh kalau Mbak Tri itu udah meninggal 2 tahun yang lalu lah gitu. Padahal Roro ini bener-bener tetangganya gitu ya, sebelah rumah. Ya biarpun jaraknya itu 40 meter, tapi gimana pun ya itu tetangga paling deket gitu kan. Dan itu nggak tahu. Nah ditanya gitu kan, kenapa Bu Jak kok nggak ngasih tahu gitu? Kenapa kami warga desa, terutama keluarga Roro ini nggak tahu? Nah akhirnya di situ dijawab gitu ya dengan Bu Jah yang katanya pokoknya intinya ya, karena kurang biaya sampai meninggalnya Mbak Tri pun itu dirahasiain loh dengan Bu Jah ini dengan warga desa, karena emang nggak punya uang yang cukup itu untuk mengadakan tahlilan. Karena biasanya kalau ada orang meninggal di agama muslim terutama di wilayah pedesaan itu pastinya ada tahlilan kan, dari hari pertama sampai hari ketujuh, bahkan di hari ke-44-nya pun itu ada kan. Nah jadi uh, Bu Jah ini tuh nggak punya uang yang cukup gitu loh untuk mengadakan tahlilan. Nah mungkin Bu Jah ini tuh gengsi kali ya kalau anaknya meninggal tapi nggak ada tahlilan karena uangnya nggak cukup, atau mungkin Bu Jah ini tuh gengsi kali kalau minta bantu dengan warga itu semacam sumbangan, ya mungkin kayak gitu. Karena Bu Jah ini emang janda kan, dia cuman bekerja sebagai jualan di warung kecil gitu kan, jadi ya mungkin emang kesulitan secara finansial gitu. Tapi kalau emang benar kayak gitu sedih banget sih. Maksudnya sesusah-susahnya kita, maksudnya nggak sampai segitunya kali ya. Ya tapi mau gimana, itulah yang terjadi gitu ya dengan Bu Jah ini. Tapi yang ngebuat bapaknya Roro kaget pas dia tahu ya kalau sebenarnya Mbak Tri itu udah meninggal 2 tahun yang lalu, itu karena ya beberapa hari yang lalu bapaknya Roro itu baru aja ngeliat Mbak Tri itu di warungnya. Yang mana Mbak Tri ini kayak biasa aja yang sedang ngejagain warung.
Nah berarti kalau emang Mbak Tri udah meninggal 2 tahun yang lalu, berarti yang dia lihat itu siapa? Itu tuh yang ngebuat Bapaknya Ruru ini makin kaget lagi. Lalu di sini ya, Pak Kiai ini menjelaskan sesuatu soal Mbak Tri yang bahkan Bu Jah juga yang merupakan ibu kandungnya Mbak Tri itu nggak tahu loh soal satu hal yang ini benar-benar fatal banget menurut aku ya kalau ibu kandungnya itu nggak tahu. Karena ya kata Pak Kiai, arwahnya Mbak Tri itu dalam keadaan nggak tenang karena dia itu meninggal semacam membawa rahasia, membawa sebuah ketakutannya dia. Makanya tuh Mbak Tri itu nggak tenang setelah dia meninggal. Nah, kenapa Pak Kiai tahu? Itu karena ada hubungannya dengan mimpinya si Ruru ini. Nah, itu semacam petunjuk, pokoknya di mimpinya itu ada kekuatan lain gitu loh. Pokoknya dari situlah Pak Kiai ini tahu soal itu semua. Karena dari komanya Roro, Mbak Tri itu sebenarnya berusaha ngasih tahu ya, kalau dia meninggal itu dalam keadaan hamil. Jadi selama Mbak Tri hidup, dia itu ketakutan banget ya, kalau ibunya itu tahu soal kehamilannya gitu loh. Karena dia itu hamil di luar nikah. Ya pastinya itu hal yang buruk banget kan. Dan itu bisa ngebuat ibunya itu malu semalu-malunya di mata warga desa. Nah itu tuh sebuah penyesalan yang luar biasa yang dirasakan Mbak Tri ini yang dia bawa meninggal. Nah di sini Bu Jah itu benar-benar baru tahu gitu ya apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Tri sebelum Mbak Tri ini meninggal gitu loh. Jadi di sini Bu Jah ini benar-benar shock gitu ya, sadar dan tahu apa yang terjadi dan Bu Jah ini juga itu ngerasa kayak nggak mungkin gitu, nggak mungkin semacam percaya nggak percaya gitu ya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini Pak Kiai pun menjelaskan gitu ya, maksudnya Pak Kiai ini tahu itu bukan karena sok tahu, tapi emang ada dasarnya gitu loh. Karena Pak Kiai ini itu emang bisa berinteraksi dengan alam goib termasuk dengan Mbak Tri. Dan soal mimpinya Roro yang saat dia koma itu ya, itu sebenarnya mengartikan atau mengisyaratkan kalau sebenarnya Mbak Tri itu udah meninggal. Makanya nih saat dia mimpi itu ya, di dalam mimpinya kan dia masuk ke dalam rumahnya Bu Jah kan, yang mana dia ini semacam anaknya Bu Jah, tapi di situ dia nggak ngelihat ada Mbak Tri ya karena emang Mbak Tri itu udah meninggal, yang mungkin itu mengartikan kalau Mbak Tri ini itu semacam butuh pertolongan kali ya. Dan di mimpinya juga Roro ini ngeliat seorang lelaki muda gitu ya yang datang ke rumah Bu Jah. Ya mungkin itu mengartikan kalau lelaki itulah sebenarnya pacarnya Mbak Tri atau orang yang menghamili Mbak Tri ini. Ya mungkin itu petunjuknya gitu ya. Nah lalu Pak Kiai juga itu memfokuskan gitu ya perhatiannya ke Roro. Di sini dia menjelaskan gitu loh kenapa semua pertanda yang berhubungan dengan Mbak Tri itu dirasakan dengan Roro gitu. Maksudnya kenapa harus Roro? Nah di sini dijelaskan dengan Pak Kiai ya, yang katanya Roro ini itu sebenarnya punya bakat atau punya ilmu yang diturunkan dari buyutnya gitu. Dan Roro ini sebenarnya nggak sadar soal itu semua. Nah karena itu ya, jadi Roro ini tuh semacam bisa ngelihat atau bisa berinteraksi dengan alam gaib gitu loh. Jadi mata batinnya itu kebuka lah. Nah jadi karena itu ya, banyak makhluk-makhluk gaib gitu ya, yang nggak kasat mata, yang nggak bisa kita lihat, dia ini bisa ngelihat. Jadi akhirnya mereka itu berusaha untuk berinteraksi dengan Roro dan pengen masuk ke tubuhnya Roro. Ya salah satu contohnya itu sosok wanita yang menyeramkan tadi gitu ya, yang tangan dan kakinya itu menyerupai burung. Itu salah satu sosok yang ingin berinteraksi atau ingin masuk ke tubuhnya Ruru ya, tapi nggak bisa gitu loh. Dan gitu juga dengan genangan air yang bau amis ikan tadi gitu ya, jadi itu hanya bisa dilihat dan dirasakan dengan Ruru ini. Jadi orang lain itu nggak bisa ngelihat nih, cuman Ruru ini aja yang bisa ngelihat. Nah tapi itu semacam bukan gangguan juga gitu ya, karena kan cuman genangan air, siapa sih yang takut gitu kan dengan genangan air. Tapi gimana pun itu tetap buat orang merinding, terutama aku merinding sih bayanginnya karena itu cuman dia doang gitu loh yang bisa ngelihat ya, kita enggak. Ya pasti itu mistis juga gitu kan. Tapi soal makhluk lain gitu ya atau jin yang pengen masuk ke tubuhnya Roro itu banyak banget gitu loh. Nah tapi dari sekian banyaknya makhluk yang bisa masuk ke tubuhnya Roro ya itu cuman Mbak Tri aja. Ya mungkin karena Mbak Tri emang orang yang dikenal dengan Roro ini gitu kan. Jadi secara emosional dan sugesti juga itu lebih mudah gitu. Mungkin udah terbangun dari sebelumnya, makanya Mbak Tri ini lebih mudah gitu loh masuk ke
tubuhnya Ruru untuk berinteraksi. Tapi di situ Ruru ini mungkin belum tahu gitu ya gimana caranya berinteraksi dan masih nggak paham dan itu semua, makanya Ruru ini tuh sampai sakit dan ketakutan. Jadi setelah semuanya selesai gitu ya dan semuanya tahu soal kejadian ini, akhirnya keluarganya Ruru itu bapak dan ibunya termasuk Pak Kiai itu ya yang merupakan warga dari luar desa mereka, itu menyarankan Bu Jahini itu untuk mengadakan acara tahlilan gitu loh. Karena Mbak Tri itu emang butuh doa terutama dari ibu kandungnya sendiri, karena itu semacam hadiah gitu kan yang dia bawa ke alamnya. Dan di sini mereka juga itu mengusulkan agar warga desa itu membantu gitu ya dari banyak cara agar Bu Jain itu bisa mengadakan tahlilan di rumahnya. Ya tahlilan seadanya gitu loh. Yang penting bukan tahlilannya atau bukan makan-makannya tapi doa yang mereka kirimkan ke Mbak Tri. Akhirnya Bu Jah pun setuju lah untuk mengadakan tahlilan gitu ya karena emang dibantu dengan warga desa. Nah lalu akhirnya ya semua warga desa itu akhirnya tahu juga nih soal kejadian ini, soal Mbak Tri yang sebenarnya itu udah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah tapi ada beberapa warga desa gitu ya itu benar-benar kaget saat tahu soal ini karena ini sama kejadiannya dengan bapaknya Roro. Karena dari beberapa warga desa ngakunya ya kalau beberapa hari yang lalu mereka ini pernah ketemu dan pernah ngeliat Mbak Tri di warungnya, bahkan sempet negur juga gitu loh. Tapi nggak ada yang aneh dari Mbak Tri, cuman responnya aja gitu ya pas ditegur ya Mbak Tri ini semacam dingin diem gitu loh, itu aja sih. Tapi selebihnya ya normal aja. Nah tapi mereka akhirnya tahu gitu kan ternyata Mbak Tri itu udah meninggal sejak 2 tahun yang lalu. Makanya mereka ini itu benar-benar kaget parah sih. Akhirnya tahlilannya pun itu digelar gitu ya, yang banyak warga desa dan tetangganya Bujah ini ikut gitu loh untuk mendoakan Mbak Tri. Nah setelah berdoa kan itu semuanya pada ngumpul ya warga. Di sana banyak banget tuh warga yang penasaran, banyak mereka itu nanya gitu. Maksudnya Mbak Tri itu meninggalnya karena apa gitu loh, sakit apa, kenapa bisa hamil gitu, siapa cowoknya. Pokoknya banyak lah pertanyaan. Pokoknya Bu Jah ini bener-bener dihujani dengan pertanyaan saat itu. Nah di sini Bu Jah pun itu jelasin yang katanya Mbak Tri itu emang sakit gitu ya. Selama sakit dia itu nggak pernah keluar kamar dan karena sakitnya juga itu tubuhnya sampai kurus banget gitu loh. Nah karena nggak sembuh-sembuh, di sini Bu Jah juga itu nggak tahu gitu ya kalau Mbak Tri itu sakit apa karena mungkin yang emang sama sekali nggak ditanganin secara medis kan karena emang Bu Jah ini tuh nggak mampu secara finansial gitu ya untuk ngebawa Mbak Tri untuk berobat. Nah tapi selama Mbak Tri sakit, Mbak Tri ini sama sekali nggak pernah cerita dengan Buja kalau dia tuh sedang hamil gitu loh. Disitulah yang disesalin dengan Buja mungkin gitu ya. Kenapa anak ini nggak mau curhat soal hal serius kayak gitu ke ibunya. Lalu di sini Bujah juga itu jelasin ya, yang katanya selama Mbak Tri hidup sebenarnya Mbak Tri itu punya pacar gitu loh. Nah tapi semenjak Mbak Tri sakit itu pacarnya pun udah nggak pernah datang ke rumah lagi kayak gitu. Nah tapi Bujah ini ngakunya ya dia ini nggak terlalu ikut campur dengan hubungan anaknya. Ya jadi dia ini nggak tahu banyak gitu ya soal hubungan anaknya. Kalau anaknya itu ada masalah dan pacarnya ya pasti Bujah ini nggak tahu karena emang nggak terlalu ikut campur gitu kan. Nah lalu karena sakitnya Mbak Tri itu nggak sembuh-sembuh gitu ya, hari demi hari itu makin parah penyakitnya yang akhirnya ya Mbak Tri ini meninggal. Setelah meninggal Bu Jain itu menguburkan mayatnya Mbak Tri itu di belakang rumahnya, itu persis deket dengan empang yang merupakan itu semacam kolam ternak gitu ya, dan deket juga dengan kandang soang. Ya mungkin ini nih misteri soal soang yang sebelumnya dirasakan dengan Ruru kan. Jadi pas Ruru ini sedang sakit dia dengar dia dengar suara soang, jadi dia sampai ke belakang rumahnya kan itu malam-malam. Lalu pas dia ngusir soangnya itu ada suara yang ngikutin kayak suara dia gitu pas dia ngusirnya gitu loh. Lalu soal pacarnya Mbak Tri, kan di situ mereka ngebahas pacarnya Mbak Tri gitu ya, dan di situ ada Roro juga tuh yang nyimak cerita dari ibu-ibu ini, Bu Jaini gitu ya, yang ditanya dengan warga-warga lain. Nah tiba-tiba saat sedang cerita gitu ya, kan di situ banyak ibu-ibu tuh nanya gitu kan, siapa sih Bu gitu pacarnya si Mbak Tri sebelumnya gitu. Tiba-tiba si Roro ini ngejawab, pacarnya itu seorang lelaki yang agak gemuk yang merupakan semacam pakai baju seragam oranye dan topi putih. Dan di situ ya, Buja itu langsung melototin Ruru karena kaget karena ya itu emang pacarnya si Mbak Tri.
Nah, kenapa Roro bisa tahu? Karena ya kalian masih ingat kan dengan ceritanya Roro saat dia dalam koma, kan dia di situ mimpi dan di situ dia ngeliat sosok lelaki muda kan. Dan itulah sosok lelaki muda yang dilihat dengan Roro ini. Nah, jadi sosok lelaki yang dilihat dengan Roro ini yang ada di mimpinya itu emang bener-bener pacarnya Mbak Tri. Itu orang yang menghamili Mbak Tri dan itu orang yang ngebuat Mbak Tri ini sakit sampai dia stres karena sakit-sakitan gitu loh. Tapi soal kelanjutannya aku nggak tahu gitu ya. Apakah lelaki itu dicari atau kayak gimana ya? Aku nggak tahu sih soal kejadiannya karena itu memang nggak diceritakan juga di ceritanya. Ya udahlah, singkat cerita akhirnya setelah itu semua jadi Roro ini tuh nggak ngalamin gangguan lagi gitu ya. Semua itu udah aman tapi tetap nih Roro ini mata batinnya itu udah kebuka, jadi dia itu emang bisa ngeliat hal-hal yang kadang kita nggak bisa lihat. Yang katanya juga Roro ini tuh bisa ngelihat masa depan dan kematian. Dan itulah kenapa Roro ini bisa ngelihat cahaya kuning yang ada di punggung gitu loh, yang ada di belakang orang. Yang katanya ya kalau orang yang memiliki cahaya kuning di belakangnya itu semacam kalau dia itu udah deket dengan hari kematiannya. Ya itu diceritain di ceritanya tapi aku nggak tahu gitu ya, karena harusnya soal kematian itu nggak ada yang tahu itu kan selain Tuhan ya, tapi kita nggak pernah tahu ya, mungkin Roro ini memang benar-benar bisa ngelihat kayak gitu, jadi dia ini mungkin punya semacam kekuatan setara Tuhan kali gitu ya. Ya tapi aku nggak tahu gitu ya, aku nggak bisa ngejudge soal ini. Di sini aku cuma menyampaikan cerita ke kalian gitu ya. Aku nggak mengiyakan dan mengenggakkan juga. Pokoknya di sini aku netral. Cuman tapi apapun itu semoga cerita ini eh bisa apa gitu ya, bisa ngasih kita pembelajaran. Ada pembelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan yang pasti cerita ini bisa kasih kita asupan creepy gitu loh. Ya tapi biarpun ini cerita dari cerita menyeramkan dan cerita menyedihkan gitu ya dari sebagian orang, tapi jangan cuma ambil asupannya aja, tapi semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik. Nah gitu nih, aku udah agak-agak blunder nih karena jujur aja nih ceritanya bikin aku kebayang-bayang ke mana-mana gitu ya. Oke lah, sampai sini aja ceritanya. Semoga dari cerita ini ada pembelajaran yang bisa kita petik gitu ya. Pasti ada sisi baiknya dan sisi buruknya, ambil sisi baiknya aja gitu loh. Dan yang pasti semoga cerita ini juga itu bisa memenuhi asupan creepy kita semua. Dan soal ceritanya, mungkin ada beberapa detail cerita yang gak aku sampein atau gak aku ceritain gitu ya. Itu mohon maaf banget karena cerita itu emang panjang banget. Jadi aku gak bisa ceritain atau nyampein yang benar-benar detail kayak di cerita aslinya gitu loh. Jadi kalau kalian emang mau tahu secara detail, benar-benar detail kayak di ceritanya, kalian bisa baca aja tweetnya di akunnya gitu kan. Itu linknya ada aku taruh di deskripsi di bawah. Jadi di sini aku ceritainnya ya cuman garis besarnya aja. Dan ceritanya juga itu udah aku sederhanakan gitu loh biar kalian semua itu gampang paham ya. Semoga benar-benar gampang paham gitu ya dan kalian bisa kebawa dengan alur ceritanya ya, semoga. Oke lah, sampai sini sampai sini aja. Kalau kalian suka dengan cerita ini kalian bisa like, kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike aja, nggak masalah, bagus gitu kan untuk evaluasi aku gitu ke depannya kayak gimana. Oke lah, aku Rizka Wadiono, bye bye.